Yunus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Saya akan baca. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat 6, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Cerita tentang Yunus ini dari sekolah minggu kita sudah tahu. Dan kalau kita tanya anak-anak, cucu-cucu kita pun sudah tahu cerita tentang Yunus ini. Melarikan diri, ada badai besar, ditelan ikan besar, semua itu sudah tahu. Dan tiap kitab Yunus ini tidak pernah diganti dengan kitab lain. Jadi cerita tetap seperti itu, tidak berubah. Saudara yang kekasih, lewat yang kita tadi sudah baca bersama-sama, kadang-kadang kita merasa kalau jalan kita mulus, perjalanan kita tidak ada masalah, rencana kita itu yang kita susun itu tidak ada gangguan. Kadang-kadang kita pikir itu kehendak Tuhan. Kadang kalau kita berpikir apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, mulus jalannya. Sudah berdoa juga, jalannya mulus. Seperti Yunus ini, awalnya Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke Niniwe. Semua sepertinya jalannya tidak masalah. Semua dipersiapkan, kata firman Allah dalam ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Firman Allah datang langsung kepadanya untuk satu misi, untuk satu hal yang baik untuk menyelamatkan orang, pergi ke Niniwe. Tapi ayat yang ketiga menjelaskan bahwa Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Yunus bersiap, berarti ada banyak hal yang disiapkan. Firman Allah sudah datang jelas pergi ke Niniwe. Dia memang bersiap-siap. Dia bersiap-siap mungkin ya cari dana juga untuk satu perjalanan. Dia kan mau melakukan satu perjalanan. Pasti dia sudah bersiap-siap juga untuk mengatur segala sesuatu. Mungkin dia akan tinggalkan keluarganya dengan satu misi pelayanan yang Tuhan beri. Jadi banyak hal yang disiapkan. Mungkin menyiapkan juga uang agak banyak karena lama di satu tempat. Semua disiapkan mulus. Kata firman Allah, dia menyiapkan diri untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke pelabuhan, beli tiket di Yafo, dan dia dapat satu kapal, dan mulailah dia melakukan perjalanan yang jauh dari Tuhan. Kenapa jauh dari Tuhan? Karena bukan itu yang Tuhan suruh. Dia menyiapkan segala sesuatu, kayaknya tidak ada masalah. Sampai naik di kapal kok, sampai masuk di kapal, sampai bisa tidur nyenyak, kata firman Allah. Sepertinya tidak apa-apa. Karena kita juga tidak beda jauh dengan Yunus ya.
menyiapkan segala sesuatu. Oh, lancar berarti kehendak Tuhan. Jadi kalau Yunus mungkin berpikir rumah sudah beres, selesai dengan keluarga, uang ada, beli tiket, terus lancar lagi, langsung dapat kapal, terus langsung enak lagi, langsung bisa tidur di bawah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak beda jauh dengan perjalanan hidup saudara dan saya. Tidak semua yang kita anggap oh lancar, oh baik, itu kehendak Tuhan. Ternyata dalam cerita Yunus ini ada banyak memang peristiwa-peristiwa lain dalam Alkitab yang memang Tuhan buka jalan. Memang Tuhan membuka jalan. Lancar, karena memang kehendak Tuhan. Tapi peristiwa Yunus ini sesungguhnya bukan kehendak Tuhan. Ada beberapa banyak cerita di dalam Alkitab memang kehendak Tuhan. Tuhan membuka jalan. Karena memang rancangan Tuhan. Dalam perjalanan hidup saudara dan saya pun, kalau kita berdoa Tuhan menjawab. Tapi perjalanan Yunus yang saya akan membahas pagi hari ini bukan kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan ya, seperti Yunus ini, kan mungkin orang bisa berpikir begini, kenapa Tuhan tidak halangi? Kalau dia cari uang, ya di-stokkan rezekinya. Di-stokkan rezeki, tidak usah diberi lancar tokonya. Itu berarti kan tidak kehendak Tuhan. Tidak mesti harus sampai di kapal. Kenapa tidak ada orang-orang yang mengingatkan Yunus? Tidak boleh, kamu itu disuruh ke Niniwe. Kok malah mau ke Tarsis? Kenapa keluarganya tidak menghalangi dia? Berpikir lagi. Kenapa waktu dia pergi di pelabuhan, waktu dia beli tiket, kenapa orang-orang pelabuhan dia bilang, tidak ada, habis. Tidak ada tiket lagi. Atau ketika sudah beli tiket, kenapa Tuhan tidak memperlambat langkahnya supaya ya kapalnya sudah pergi? Saudara dan saya juga pasti punya banyak pertanyaan seperti itu. Kenapa tidak dihalangi dari awal? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika hidup kita lancar, apa yang direncanakan berhasil, tidak ada halangan yang berarti seperti Yunus. Kadang kita langsung memutuskan, langsung memberi poin bahwa kehendak Tuhan. Pertanyaannya, benarkah kehendak Tuhan? Dalam bagian cerita Yunus ini, perjalanan Yunus untuk melarikan diri itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, dia harus melakukan satu misi yang besar untuk menyelamatkan bangsa yang jahat di mata Tuhan. Dia harus pergi ke Niniwe untuk sampaikan berita, untuk sampaikan kebenaran firman Allah bahwa kalau tidak bertobat, maka Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan. Itu misi yang Allah berikan untuk Yunus. Tapi Yunus tidak mau melakukan itu. Malah dia bersiap-siap, kata firman Allah, untuk lari, untuk pergi jauh dari hadapan Tuhan, melarikan diri ke Tarsis. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pasti seseorang, kita kan punya hati nurani. Yunus pun pasti rasa itu sudah. Saudara dan saya pun pasti sudah rasa. Kita hidup dekat dengan Yunus ini bukan orang yang tidak kenal Allah. Yunus ini adalah seorang nabi Allah. Bukan tidak tahu firman, bukan tidak tahu Allah yang besar itu, Allah yang dia sembah itu. Yunus bukan orang pengangguran yang tiba-tiba ada di pinggir jalan terus disuruh sama Tuhan. Tidak, dia adalah seorang nabi.
yang harus menyampaikan misi yang besar, rencana Allah yang besar untuk selamatkan orang-orang Niniwe. Tapi dia pergi melarikan diri ke Tarsis. Mengapa semuanya mulus? Sampai kita semua bisa berkata, oh kehendak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan biarkan kita berjalan melawan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan biarkan kita berjalan melawan Dia. Yang menurut kita sepertinya, oh tidak apa-apa. Oh jalannya tidak ada hambatan. Beli tiket ada, kapal besar ada, rezeki lancar. Tapi peristiwa Yunus bukan itu tujuannya. Pasti dia rasa dia itu tidak benar yang dia lakukan. Tapi dia mengeraskan hati untuk tetap menyiapkan diri, mempersiapkan diri untuk melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia harus ke Tarsis, bukan ke Niniwe. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sampai pada satu titik Tuhan menghentikan langkah Yunus. Saya beri judul firman Allah, keputusan yang salah membuat Tuhan menghentikan langkah Yunus. Sampai pada satu titik perjalanan Yunus dihentikan Tuhan. Kalau dia mendengar, kalau dia melakukan apa yang Tuhan inginkan, dia tidak harus alami hal yang besar di lautan. Dia dihentikan. Langkah Yunus, rencana Yunus dihentikan Tuhan bukan pada waktu sebelum dia naik kapal. Sebelum dia beli tiket. Langkah Yunus dihentikan Tuhan di tengah laut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang ilustrasi saja, seandainya kita ini lagi butuh uang, membutuhkan ada satu keperluan yang besar. Terus awalnya tidak ada rencana untuk korupsi. Ada kan yang memang sudah berencana mungkin korupsi, tapi tidak semua awalnya tidak ada rencana untuk korupsi. Tapi karena kebutuhan yang besar, yang mendesak, dia ketemu orang A, dia ketemu orang B, kayaknya minta tanda tangan A, lancar A, tanda tangan, B, lancar tanda tangan. Melobi hal-hal yang jahat, tapi lancar. Minta izin, tembus, tanda tangan, lancar. Satu kali lolos. Oh, berarti ini pertolongan Tuhan. Langsung kita berpikir, oh ini pertolongan Tuhan. Tuhan menemukan jalan, rupanya buktinya lancar. Buktinya tidak apa-apa. Lolos satu. Pasti suara hati itu sudah mengingatkan, itu salah. Dapat lagi ditawari lagi proyek karena awal lancar. Proyek baru lagi lancar lagi. Melobi A, melobi B, melobi C, lancar tanda tangan. Proyek dapat. Kebutuhan terpenuhi. Lolos. Sampai pada satu titik Tuhan menghentikan langkah yang salah. Itu kan baru di TV ya, baru mendengar ya. Terlibat nama tidak abal-abal itu namanya. Ebenezer namanya. Hentikan langkah, Tuhan menghentikan langkah. Seperti Tuhan menghentikan
menghentikan langkah Yunus. Tuhan menghentikan orang-orang yang sudah merancang hal-hal yang salah. Tuhan juga bisa memberhentikan langkah hidup saudara dan saya ketika kita keluar dari jalur firman Allah. Amin. Kalau Yunus Tuhan berhentikan di tengah laut, karena Tuhan sayang juga kepada Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Dia bisa naik di kapal dan tidur di bawah, begitu nyenyak. Tuh, kata firman Allah, Tuhan kirimkan ayat yang keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Siapa yang kirim badai? Kata firman Allah, siapa yang mengirimkan badai? Siapa yang kirimkan badai? Suami? Kalau ketika langkah kita dihentikan Tuhan, siapa yang hentikan badai itu? Oh, siapa yang mengirimkan badai itu? Menurunkan badai itu? Kata firman Allah, Tuhan sendiri yang menurunkan badai. Turunkan angin ribut, terjadilah badai besar di laut. Ya orang pelaut ya. Kita aja kadang cuma nyebrang aja ke Bali mungkin. Tapi kalau sudah ada ombak yang agak sudah mencurigakan itu jantung ini tidak normal langsung. Apalagi ketika ada pengumuman cuaca agak memburuk. Oh, sepertinya cuaca ini agak memburuk. Oh, jantung ini sudah tidak normal sudah. Itu cuma penyeberangan ke Tapang ke Gilimanuk. Ini Yunus lari bukan dari Ketapang mau ke Bali, bukan. Ini perjalanan yang panjang. Terus tiba-tiba kata firman Allah, di tengah laut Tuhan menghentikan langkah Yunus, bukan ketika dia belum naik kapal. Tapi ketika dia sudah naik, malah bisa tidur di bawah. Tuhan kirimkan badai itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama itu seperti kita anggap tidak apa-apa. Melakukan sesuatu di luar dari yang Tuhan inginkan, sepertinya lancar saja, tidak apa-apa. Buktinya Yunus tidak apa-apa. Waktu dia mempersiapkan segala sesuatu lancar semua. Sampai di tengah laut Tuhan hentikan Yunus. Yang kedua, dosa Yunus, yang bersalah ini Yunus, yang melarikan diri ini Yunus, yang berdampak begitu banyak orang. Jangan kita pikir Yunus mungkin pikir yang saya yang berbuat salah, pasti yang terima itu saya. Jangan pikir dosa itu maksudnya dosa pribadi, maksudnya dosa sendiri maksudnya. Ya memang kita buat, ya memang dosa kita yang buat. Tapi jangan berpikir dosa yang kita buat, dosa yang kita sembunyikan itu cuma berdampak pada diri kita sendiri. Tidak. Buktinya dalam peristiwa Yunus, dosa satu orang, dosa Nabi, berdampak kepada semua orang. Jangan pikir cuma kita yang buat, ya kita yang terima. Maksudnya kalau Tuhan hukum, ya paling pasti saya. Yang terasa, pasti cuma saya yang gelisah. Istri kan tidak tahu, suami juga kan tidak tahu. Hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala tidak tahu. Jemaat juga tidak tahu. Yang kita lakukan, yang kita sembunyikan, yang Yunus lakukan, berdampak kepada banyak orang. Di dalam rumah tangga, kalau ada suami yang melakukan kesalahan, mungkin suami bisa berpikir, pasti Tuhan tegur saya aja. Biar dah. Tak urus dah, biar dah.
Saudara tahu itu mempengaruhi satu keluarga. Itu akan mempengaruhi, itu akan berdampak kepada istri, itu akan berdampak kepada anak-anak, itu akan berdampak kepada cucu. Kalau tidak selesai dari kekasih dalam Tuhan. Yunus bukan orang tidak benar. Yunus adalah seorang nabi. Jadi dia tahu firman. Kasih Tuhan bukan hanya untuk orang yang baik saja. Sebenarnya kasih Tuhan itu untuk orang yang jahat pun kasih Tuhan itu ada. Paulus, saya beri contoh itu Paulus. Yang kita tahu rasul sebelum dia diubahkan Tuhan, dipanggil Tuhan, dia itu namanya Saulus. Sebelum dia menjadi Paulus, Saulus ini adalah orang yang paling jahat. Orang yang membenci pengikut Kristus, orang yang membenci murid-murid Tuhan Yesus, yang memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kemana-mana. Paulus memiliki hati yang jahat dan tindakan yang begitu sadis, membunuh, kata firman Allah, membunuh orang-orang benar. Sampai dia dapat surat, jadi dia minta surat untuk melakukan kejahatan, bahayakan, minta surat. Jadi untuk menghalalkan bahwa dia bisa membunuh orang. Itu Saulus. Sebelum dia menjadi Paulus. Itu orang jahat. Memiliki tindakan yang jahat, memiliki omongan yang jahat, memiliki hati yang jahat. Itu pun Tuhan sayang kepada Paulus. Tuhan menghentikan langkahnya. Rencana dia untuk membunuh orang-orang Tuhan hentikan di tengah jalan. Bukan dia belum jalan loh. Dia sudah berjalan menuju Damsyik. Tuhan hentikan di perjalanan. Bukan Tuhan membenci Saulus. Tuhan memang membenci dosanya, membenci caranya. Tapi Tuhan menyayangi jiwanya. Menghentikan langkahnya. Dikasih buta. Dikasih buta. Orang buta bisa melakukan sesuatu. Tidak bisa. Dikasih buta sama Tuhan. Bukan karena Tuhan benci kepada. Kita baca seterusnya. Tuhan menyayangi nyawanya. Tuhan mau menyelamatkan nyawanya. Jadi Tuhan hentikan. Itu orang jahat yang melakukan kejahatan. Ini Nabi Yunus bukan orang jahat, saudara. Ini orang baik, saudara. Tapi keluar dari jalur, keluar dari rencana Tuhan, keluar dari apa yang Tuhan inginkan untuk menyelamatkan satu bangsa. Tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Pergi ke Niniwe. Yunus lebih menginginkan Niniwe itu hancur. Yunus lebih menginginkan Niniwe itu dibinasakan. Daripada terima Tuhan, daripada dengar firman, daripada terima firman, bertobat, dan jadi orang-orang baik, dan menyampaikan firman kepada lebih banyak orang lagi. Itu yang ada di hati Yunus. Kita pun orang baik kadang-kadang bisa salah. Saya juga bisa salah, saudara juga bisa salah. Kita orang baik, kita tahu firman, kita juga banyak peluang untuk buat salah. Kita bukan orang sempurna. Kita tidak beda-beda jauh dengan Yunus. Bisa buat salah. Jadi dampak itu di banyak orang. Saudara, Tuhan ada lagi ilustrasi, bukan ilustrasi nih, yang ada di firman saja. Seorang anak muda yang bilang cepat-cepat kepada ayahnya bagi warisan.
kasih bagian saya. Masih muda, minta warisan ke orang tua. Kalau tiba-tiba Yosua minta warisan ke Pak Agus umur segini, bisa. Umur yang muda, orang tua masih hidup, anak minta warisan. Tapi ini kata firman Allah, ini bapak yang baik. Berarti Pak Agus ini belum jadi bapak yang baik ini, tidak ada warisan katanya. Saudara yang kekasih, kenapa bapaknya, kenapa Tuhan, kalau kita pikir, kenapa Tuhan hentikan dia ketika ada di kandang babi? Kenapa Tuhan tidak menjaga langkahnya, maksudnya halangi bapaknya lah, gitu kan ya? Ya bilang, bapaknya bilang, oh kerja, gitu kan? Masih orang tua ini kan, kerja, masih muda, kerja sana, cari pengalaman sana. Enggak, ini bapak yang baik. Bapak yang baik. Meminta warisan anak ini masih muda, dikasih. Bapak kita yang baik itu siapa? Bapak kita yang baik itu bukan papa saya, bukan juga suami saudara, bukan papanya Yosua. Siapa yang punya papa-papa di sini? Bapak yang baik itulah Tuhan. Tapi di cerita ini, kadang kita berpikir, Tuhan, kenapa? Maksudnya Tuhan hentikan langkah seorang anak muda ini di kandang babi. Kenapa enggak Tuhan bilang sama bapaknya, enggak usah. Kan enggak sampai harus di kandang babi toh. Mungkin juga, ini kan pikiran saya, mungkin juga karena sudah nanti ketemu bapaknya, ayo Pak, kasih warisan, ayo Pak. Wah, ya mungkin juga sudah berbolak-balik mungkin anak ini minta warisan. Akhirnya dikasih cair. Banyak. Cair, separuh loh. Ini kan 2 bersaudara. Kalau 2 bersaudara itu separuh kan? Banyak loh. Pergi ke luar negeri, atau pergi ke luar pulau, pergi dari Paulo Situbondo di Surabaya, cari kota-kota yang besar. Tapi bukan melakukan hal yang baik. Apa salah orang kasih harta? Apa salah orang tua kasih berkat? Salah tidak? Tidak salah. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kasih juga buat saudara dan saya. Atau kita terima mungkin juga ada orang tua yang berbelas kasih kepada anak, kasih. Itu harta itu tidak ada salahnya. Uang itu tidak ada salahnya. Yang lakukan kesalahan ini yang pegang harta itu, yang pegang uang itu, yang akhirnya bercabang ke sana. Kata firman sampai habis. Tuhan tetap sayang anak itu. Dia hentikan langkahnya ada di kandang babi. Kata firman Allah, mau makan makanan babi saja pun tidak dikasih sama yang punya babi. Kita di sini terbuka mau bikin babi, pingin makan babi, ada di pasar. Ini ampas makanan babi pun dia tidak layak dikasih untuk dimakan. Sampai segitunya saudara yang dikasih. Tuhan harus hentikan langkah pemuda ini. Tuhan harus hentikan. Ini pemuda ini ya masih lebih jahat Paulus lah, bukan Paulus, masih lebih jahat Saulus lah. Yang orang jahat lagi yang itu loh, yang Tuhan butakan itu waktu Lot, waktu Lot. Niat orang-orang ini untuk masuk ke rumah Lot. Tuhan hentikan langkah orang-orang ini untuk tidak masuk ke rumah Lot. Dia butakan. Karena apa? Niatnya jahat. Ya memang mereka ini orang-orang jahat. Aku rasa itu yang sekarang LGBT itu dari sana. Dari Sodom dan Gomora itu. Ada malaikat datang karena mereka memang pergaulan seperti itu. Jadi mereka menginginkan untuk masuk di rumah Lot.
Tuhan hentikan langkah. Jadi Tuhan hentikan langkah orang yang memang jahat. Tuhan cuma bukan menghentikan langkah orang-orang jahat. Oh, karena dia jahat, dia Tuhan hentikan. Langkah kita pun yang menurut kita ini sudah baik loh, bisa dihentikan oleh Tuhan. Kalau sudah keluar dari jalurnya firman, kita orang baik, Yunus seorang nabi, kan orang baik berarti kan, dihentikan Tuhan karena sudah salah jalan terlalu jauh. Jadi tidak ada dosa pribadi. Namanya dosa itu pengaruh ke, kalau dalam keluarga dosa suami itu pengaruh ke istri, ke anak. Dosa istri pun itu pengaruh ke suami dan anak-anak dan cucu. Jadi pengaruhnya besar. Dosa Yunus mempengaruhi begitu banyak orang. Saudara, ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepadamu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yunus yang berbuat salah, Yunus yang berbuat dosa kepada Tuhan, yang ketakutan adalah seluruh orang yang ada di kapal. Apalagi awak kapal, nahkoda, itu kan memang harus melindungi itu penumpang. Mereka itu seperti satu diberi pelajaran, mereka itu tidak apa-apa mati di kapal itu, satu pengorbanan, tapi penumpang itu harus selamat. Nah itu. Jadi maksudnya kalau ada apa-apa, mereka tidak boleh menyelamatkan diri sendiri. Jadi kalau ada apa-apa di laut itu, mereka harus berusaha untuk menyelamatkan dulu penumpang-penumpang yang ada di kapal itu. Jadi awak kapal dan nahkoda ini sudah berusaha dan ketakutan, kata firman ini, mereka takut. Penumpang apalagi begitu banyak, berteriak-teriak kepada Allah mereka. Kalau kita orang Kristen mungkin berteriak ketika ada di kapal yang besar, mau kemana aja yang di kapal, pasti kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Yang orang Muslim, Allah Akbar gitu. Jadi kata firman Allah, berdoa kepada Allah mereka masing-masing. Jadi yang ada di situ tuh lengkap mungkin. 5 agama besar itu mungkin ada di situ. Berteriak kepada Allah mereka masing-masing. Ketakutan, orang kalau takut pasti berdoa kan. Takut. Karena apa? Tidak pernah terjadi seperti ini. Nahkoda juga bingung, tidak pernah alami kejadian seperti ini. Sampai malah nahkoda bilang, bagaimana mungkin engkau bisa tidur begitu nyenyak? Itu pertanda, itu garis besar. Yunus begitu tidak peduli. Sampai nahkoda bilang kepada Yunus, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kamu sehingga kita tidak binasa. Jadi harapan seorang nahkoda ini memberitahu kepada Yunus, punya harapan yang besar ketika dia menemukan Yunus ini sedang tidur. Bagaimana mungkin engkau bisa tidur? Hai suami-suami, bagaimana mungkin engkau bisa tidur? Hai istri-istri yang berbuat dosa, bagaimana mungkin engkau bisa tidur? Melihat suami, mungkin melihat istri, melihat anak, melihat cucu dalam kegelisahan. Mereka kan tidak tahu apa yang Yunus kerjakan. Mereka tidak tahu dosa apa yang Yunus kerjakan, tapi akibatnya ke mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana mungkin engkau bisa tidur?
Saya seorang istri, mungkin dia melakukan kesalahan, melakukan dosa yang tersembunyi. Ya Tuhan mungkin datang lewat badai. Bagaimana mungkin kamu bisa tidur? Bagaimana mungkin istri bisa tidur? Suami bisa tidur? Kalau lagi lakukan kesalahan yang Tuhan tidak inginkan. Yunus tidur bertanda bahwa dia tidak peduli dengan orang lain. Kalau saudara sudah tidak peduli dengan orang lain, berarti saudara dan saya sedang tidur. Sedang tidur. Perlu dibangunkan. Lagi terancam nyawa banyak orang. Yunus perlu dibangunkan. Bagaimana bisa engkau bisa tidur? Katanya seorang nahkoda. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Dia nahkoda ini begitu berharap. Yunus ini bangun dan berdoa kepada Tuhanmu. Orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak seperti Yunus yang mengenal Tuhannya. Malah dia yang suruh Yunus berdoa. Menghadapi badai yang besar. Seorang nahkoda malah yang bilang, Yunus bangun berdoa kepada Allahmu. Nahkoda begitu berharap, siapa tahu ketika kamu berdoa kepada Tuhan, badai ini hilang atau tidak terjadi malapetaka yang lebih besar. Itu harapan seorang nahkoda. Nahkoda itu bicara tentang pemimpin satu kapal. Sampai dia tidak bisa kendalikan lagi itu kapal. Tidak bisa lagi, kapal ada rem enggak ya? Tidak tahu karena saya bukan nahkoda. Om, kapal ada rem tidak? Kapal ada rem seperti mobil? Tidak bisa lagi diatur. Sudah rem tidak bisa. Masuk gigi mundur, juga mungkin kalau kayak mobil, karena saya tidak tahu itu kapan. Bu Feni itu paling kuasai mobil itu. Mau maju mundur juga tidak bisa, mau ke kiri tidak bisa, ke kanan tidak bisa. Badai besar. Jadi nahkoda ini berharap, bangun berseru kepada Tuhanmu. Yunus, bangun berseru kepada Allahmu. Siapa tahu barangkali ketika saudara dan saya berseru, ketika Yunus berseru, maka ada sesuatu yang baik terjadi. Itu harapan seorang nahkoda. Malah seorang yang tidak mengenal Tuhan malah yang mendorong. Yunus bangun Yunus. Berdoa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi Tuhan menghentikan. Kita orang baik bisa aja salah dalam mengambil keputusan. Kita bukan manusia sempurna. Saudara dan saya dan manusia banyak salahnya setiap hari. Dan peluang untuk ambil keputusan yang salah juga itu peluangnya juga banyak. Kita harus berterima kasih. Kalau kita pun ada di titik lagi alami badai, mungkin ya saya tidak tahu. Badai kita pasti berbeda-beda. Persoalan kita berbeda-beda. Tapi kalaupun kita toh ada di titik badai yang sementara mengamuk itu, mungkin Tuhan lagi berbicara lewat badai ini. Ini saya Yunus yang lewat badai ini datang untuk menyelamatkan kamu. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Kalau hari ini kita lagi mengalami mungkin pergumulan yang berat, atau mungkin memang sudah melangkah terlalu jauh. Karena kesalahan saya, mungkin karena kesalahan saudara, karena kesalahan saya berdampak kepada orang-orang di sekeliling kita. Bersyukurlah hari ini firman datang. Badai itu menghentikan langkah Yunus untuk kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan hentikan langkah Saulus untuk menjadi seorang pemuda yang lebih besar lagi. Dia merencana untuk
membunuh begitu banyak orang, tapi di daerah Damsyik itu dia hanya membunuh satu orang, Stefanus. Kalau Tuhan tidak menghentikan langkah Paulus, ada lebih banyak pembunuhan terjadi. Kenapa? Sah, dia ada surat, kata firman Allah di dalam Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul. Jadi Tuhan harus hentikan. Jadi Tuhan bukan menghentikan langkah rancangan orang jahat saja. Tuhan sayang orang yang tidak berbuat baik. Tuhan sayang juga saudara dan saya. Kita mungkin tidak berbuat jahat seperti Saulus, tidak melakukan seperti tindakan anak muda ini. Sampai harus dihentikan sampai di kandang babi. Tapi itu pertanda Tuhan baik kalau masih bisa menghentikan langkah saudara dan saya. Amin. Tuhan memanggil saudara untuk kembali. Tuhan memanggil supaya kita tidak melakukan perjalanan terus dalam hal-hal yang lebih besar, akan kita temui di sana kehancuran lebih banyak. Tuhan hentikan langkah Yunus. Meskipun badai, meski kata firman Allah, kapal hancur, tapi nyawa orang-orang ini selamat. Mungkin ada banyak hal yang sudah sepertinya mau hancur, tapi nyawa orang-orang ini diselamatkan oleh Tuhan. Yang penting apa? Kembali. Yang penting berbalik. Yang penting bertobat. Yang penting mengakui. Yang penting satu lagi yang penting. Yunus mengakui. Kita lihat dalam ayat yang ke-12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Menyadari, itu yang penting. Untuk satu pengakuan susah loh. Jangankan orang lain, saya pun kadang-kadang gitu. Kadang-kadang mau mengakui padahal memang sudah salah. Mau mengakui ke suami juga kadang-kadang sombong ya. Orang kalau mengakui itu sombong biasanya. Kadang-kadang kita ada di posisi itu, susah mengakui. Padahal ketika mengakui beres padahal. Tapi kalau ketika belum mengakui, pikiran ini kemana-kemana, malah tambah banyak buat dosa. Mengakui, itu saja. Ketika kita mengakui, Yunus mengakui, Yunus sadar, dialah penyebabnya. Tuhan langsung menghentikan badai itu. Tuhan hentikan langkah Yunus, Tuhan hentikan langkah kita kalau mungkin sudah mulai merancang hal-hal yang salah. Harus Tuhan hentikan. Seperti anak muda ini dihentikan langkahnya. Dan sayangnya Tuhan kan dia kembali ke bapaknya. Saulus jadi pemberita Injil. Tidak takut mati dia tuh. Sampai jadi seperti itu. Dan Yunus kembali memberitakan firman kepada orang-orang Niniwe, dan satu pun tidak ada yang binasa. Baik Yunus, baik orang di kapal, baik orang-orang yang ada di Niniwe. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Untuk menyadari ada banyak salah, saudara dan saya itu ada banyak salahnya. Bahkan ada banyak merancang hal-hal yang salah. Bahkan mungkin sementara ini Tuhan sementara hentikan langkah saudara dan saya untuk satu kebaikan, untuk datang kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, biar firman Allah saya sampaikan di sini dan saya serahkan. Kita nyanyi pujian, Bapa pegang tanganku.
Kita menyembah Tuhan. Kalau tinggi. Bapa pegang tangan, Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa ku mengasihimu. Bapa pegang tangan, Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa ku mengasihimu. Bapa pegang tangan, Bapa pegang tangan. Terima kasih banyak Bapa, ku rindu selalu. Kami rindu kepada-Mu Tuhan, berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa ku mengasihi. Kita bangkit berdiri. Bapa pegang tangan kami Tuhan. Oh Bapa pegang tangan. Jangan biarkan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa ku mengasihimu. Hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu. Hadirat-Mu. Membawa kesembuhan bagiku. Bapak pegang tangan, jemaat nyanyi. Bapak tangan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau kembali kepada jalan-jalan
firman-Mu Tuhan. Kalau sudah mulai ada yang keliru, Tuhan hentikan langkah kami Tuhan, supaya kami tidak lebih jauh dan banyak buat kesalahan. Bapa, pegang tangan kami. Bapa, pegang tangan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Oh Tuhan, menghentikan langkah saudara dan saya, karena sudah mulai jauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sesungguhnya Engkau mengasihi kami Tuhan. Bapa, ku mengasihi. Bapa, pegang tangan kami.